Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman mahasiswa? Hari ini kita akan mempelajari ataupun kita akan membahas tentang penganggaran modal atau biasa bahasa kerennya adalah capital budgeting. Jadi penganggaran modal ini biasanya digunakan oleh perusahaan ketika mereka mau melakukan budgeting ataupun yang berkaitan dengan investasi. Nah, penganggaran modal ini sangat penting dipelajari apabila kita mau berkecimpung di dunia manajemen keuangan biasanya. Tetapi di dalam akuntansi manajemen, capital budgeting ini juga menjadi salah satu hal yang wajib kita ketahui. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengambilan keputusan investasi. Jadi biasanya ketika perusahaan melihat pengambilan keputusan investasi, ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana investasi itu bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Jadi tidak serta-merta perusahaan itu langsung aja memutuskan bahwa kita melakukan investasi ke sini, ke sini, ke sini. Enggak seperti itu, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini penjelasannya bahwa setiap keputusan yang melibatkan pengeluaran sekarang untuk mendapatkan pengembalian di masa depan adalah keputusan penganggaran modal. Itu definisi. Jadi bagaimana perusahaan ketika dia mengeluarkan sekian di masa yang akan mendatang, dia bisa mendapatkan sejumlah penerimaan ataupun sejumlah keuntungan yang diharapkan. Kalau mereka sudah dapatkan misalnya 10% sampai 25% dari investasi, itu sudah menjadi salah satu keuntungan dari investasi yang mereka keluarkan, seperti itu. Nah, keputusan penganggaran modal yang khas itu biasanya berkaitan dengan yang pertama, keputusan mengurangi biaya. Jadi keputusan mengurangi biaya itu juga merupakan salah satu keputusan penganggaran modal. Mengapa demikian? Karena kalau perusahaan memutuskan untuk mengurangi biaya, otomatis hal-hal yang digunakan untuk mendapatkan ataupun meningkatkan pendapatan itu jauh lebih banyak. Sehingga memutuskan mengurangi biaya juga itu salah satu bentuk keputusan yang baik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah keputusan ekspansi. Keputusan ekspansi juga berkaitan dengan bagaimana kita mau melakukan investasi. Gitu. Jadi kalau kita menginginkan untuk melakukan ekspansi besar-besaran, misalnya kita mau membuka perusahaan di beberapa tempat ataupun daerah, nah keputusan ini juga perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan investasi. Jadi investasi kita ke sini, misalnya berapa persen, itu memang tujuannya adalah untuk ekspansi. Gitu. Jadi ekspansi yang kita lakukan itu serta-merta justru nantinya ke depannya akan mendapatkan keuntungan gitu. Karena ada perusahaan juga yang memang ketika dia mau melakukan investasi itu tidak terlalu memperhatikan yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan ekspansi. Jadi hanya berada di zona nyamannya saja, di satu perusahaan itu saja, di cabang itu saja, sehingga ekspansi yang diharapkan itu tidak menjadi salah satu hal yang penting di dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, yang ketiga adalah keputusan pemilihan perlengkapan. Ini berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita juga harus memikirkan juga beberapa perlengkapan-perlengkapan yang saat ini ada di perusahaan dan kiranya gimana perkembangannya jika kita melakukan investasi misalnya berkaitan dengan perlengkapan. Nah, seperti itu. Itu juga berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi. Lalu yang keempat, keputusan membeli atau menyewa. Nah, ini berkaitan dengan misalnya kita mempunyai kegiatan operasional manufaktur gitu. Manufaktur membutuhkan mesin yang baru kah atau kita perlu hanya menyewa saja kah? Itu juga masih menjadi salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam pengambilan keputusan investasi. Gitu. Jadi jangan sampai investasi kita itu tidak memiliki tujuan apapun gitu. Nah, yang kelima adalah keputusan pergantian perlengkapan. Nah, pergantian ini ya berkaitan dengan biasanya apakah perlengkapan yang kita punya itu butuh upgrade atau tidak. Nah, itu juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan investasi. Oke. Oke, selanjutnya yang berkaitan lagi dengan pengambilan keputusan investasi. Nah, keputusan penganggaran modal yang berkaitan dengan investasi itu jatuh dalam dua kategori luas.
Yang pertama, ada yang namanya screening decision, ada yang namanya preference decision. Kalau screening ini adalah berhubungan dengan apakah proyek yang diusulkan dapat diterima, apakah itu dapat melewati rintangan yang telah ditetapkan. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita perlu yang namanya screening terlebih dahulu. Gitu. Misalnya apa yang kita investasikan itu berdampak jangka panjang atau jangka pendek kepada perusahaan, apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, kita bisa melihat dari slide sebelumnya, yaitu misalnya berkaitan dengan keputusan ekspansi, pergantian perlengkapan, membeli atau menyewa, dan segala macamnya. Nah, itu kita perlu screening semuanya, kelemahan dan keuntungan dari kita melakukan investasi di salah satu tempat atau daerah. Itu penting sekali. Nah, yang kedua adalah preference decision. Jadi bagaimana kita ketika kita melakukan investasi, kita perlu memilih dari beberapa alternatif yang ada. Jadi misalnya kita harus punya pertimbangan apakah ketika kita melakukan investasi di A itu lebih menguntungkan dibanding kita melakukan investasi ke B itu. Nah, di situ kita harus punya preference. Misalnya kita harus bisa menganalisis kelayakan dari tempat investasi kita. Misalnya investasi A itu layak karena misalnya utangnya itu nggak ada, misalnya utangnya 0. Jadi kita ketika melakukan investasi ke perusahaan ini, artinya kita bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak gitu. Dibandingkan dengan misalnya di B itu misalnya tingkat utangnya masih lumayan tinggi gitu. Nah, kita kan menjauhi misalnya yang namanya perusahaan yang lebih banyak utang. Nah, nanti kan kalau misalnya kita berinvestasi ke tempat yang lebih banyak utangnya, itu biasanya akan bisa berdampak buruk bagi kita, gitu. Sehingga misalnya kita tidak terlalu menginginkan itu, sehingga kita lebih preference ke investasi ke lokasi yang A, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara screening decision dengan preference decision, seperti itu. Nah, di dalam penganggaran modal itu juga meliputi seluruh periode investasi yang mencangkup pengeluaran atau cost dan manfaat benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lain. Jadi perlu ditekankan bahwa investasi itu tidak hanya investasi dalam bentuk saham ya, tetapi investasi dalam bentuk modal juga itu bisa, investasi dalam bentuk peralatan, kendaraan, itu juga bisa sebenarnya dalam penganggaran modal ini. Seperti itu ya, memang bermanfaat bagi perusahaan. Tetapi mayoritas ketika kita berbicara tentang capital budgeting, decision investment, itu berkaitan memang dengan perusahaan. Gitu. Jadi dalam bentuk perusahaan investasinya. Gitu. Jadi di dalam kita menganalisis perusahaan yang dijadikan objek investasi, kita perlu ngecek cost yang sudah ada dalam perusahaan dan benefit yang kira-kiranya nantinya kita akan dapatkan itu seperti apa. Nah, itu juga perlu digambarkan di dalam pengambilan keputusan investasi. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa metode-metode di dalam keputusan investasi. Jadi teman-teman yang memang yang mau menghitung misalnya, nah ini ada beberapa rumus, beberapa metode, tetapi rumusnya tidak saya masukkan ke sini, saya lebih kepada teori saja. Kalau mau lihat rumusnya bisa di search di buku ataupun di Google juga banyak. Nah, yang pertama adalah NPV atau Net Present Value. Jadi, kalau kita mencari Net Present Value, itu caranya kita tinggal mengurangkan nilai sekarang dari arus kas dengan nilai sekarang dari investasi. Seperti itu. Jadi, ketika kita sudah mengurangkan nilai sekarang dari cash flow atau arus kas dengan nilai sekarang dari investasi, maka kita dapatkan Net Present Value. Jadi, Net Present Value itu adalah nilai yang kita harapkan ada saat ini. Kayak gitu, nilai dari investasi kita. Nah, yang kedua adalah payback period. Payback period ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto. Nah, payback period ini juga penting ya untuk bisa menutup kembali pengeluaran-pengeluaran yang ada di dalam investasi ketika kita melakukan investasi. Jadi, perlu ditekankan juga bahwa investasi itu tidak hanya berkaitan dengan uang masuk di kita, tetapi juga investasi membutuhkan pengeluaran-pengeluaran seperti itu. Sehingga untuk bisa menutup itu, maka kita perlu menghitung payback periodnya.
Nah, yang ketiga adalah profitability index. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Kalau yang tadi NPV, kita melihat dari nilai sekarang ataupun present value dari cash flow, dengan selisihnya dengan present value dari investasi. Kalau di profitability index, kita menghitung selisih antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Gitu. Kalau yang di net NPV menggunakan arus kas, kalau yang sekarang menggunakan penerimaan, kayak gitu pendapatan. Nah, itu profitability index. Yang keempat ada average rate of return. Ini menunjukkan persentasi keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Jadi di sini kita melihat persentase keuntungan dari apa yang kita sudah dapatkan dari investasi sesudah pajak dihitung. Jadi ketika kita menghitung laporan laba rugi, di situ biasanya ada laporan laba rugi sesudah pajak kayak gitu. Nah, di situ nanti dihitung persentasenya dari average investment atau dari initial investment. Jadi rata-rata investasinya yang terjadi pada saat itu. Nah, itu makanya dikatakan average rate of return. Lalu ada IRR atau internal rate of return, itu adalah tingkat bunga. Biasanya kalau kita melakukan investasi, kita melihat tingkat bunga juga. Jadi pengertian dari IRR ini adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang atau present value dari proceeds yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Seperti itu. Jadi present value of future proceeds sama dengan jumlah nilai dari present value of capital outlays atau jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Nah, internal rate of return ini juga wajib kita ketahui untuk bisa menentukan berapa tingkat bunga yang kita dapatkan dari setiap investasi yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke proceeds karena tadi banyak sekali proceeds di dalam penentuan keputusan investasi. Nah, proceeds atau penentuan aliran kas masuk bersih operasi itu adalah merupakan salah satu bentuk bentuk operasi yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak sih aliran kas yang sudah dihasilkan dari investasi kita. Makanya di sini aliran kas operasional ataupun operational cash flow dia adalah aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari investasi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung proceeds ini ada dua macam. Yang pertama menggunakan modal sendiri, yang kedua menggunakan modal plus hutang. Kalau menggunakan modal sendiri, hitungannya adalah proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi atau penurunan nilai. Itu depresiasi. Lalu yang kedua, kalau kita menggunakan modal plus utang, jadi proceeds-nya sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi, ditambah bunga. Bunga ini dikurangi dalam kurung 1 kurang pajak. Nah, itu. Nah, jadi biasanya ketika kita ke perusahaan itu ada hutangnya, biasanya kita menggunakan yang proceeds yang ada modal plus hutangnya. Rumus yang di bawah yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Tapi kalau kita hanya menggunakan modal sendiri, misalnya ketika kita melakukan investasi, itu biasanya langsung saja dikurangi laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Seperti itu. Nah, itu gambaran dari menghitung proceeds. Jadi proceeds itu perlu saya tekankan ada dua macam ya. Ketika menghitung itu menggunakan modal sendiri dan menggunakan modal plus hutang. Seperti itu. Oke, itu saja materi yang berkaitan dengan capital budgeting atau penganggaran modal. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan drop komen di bawah. Jika memang tidak ada ataupun ada yang mau ditambahkan, silakan juga drop di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.